melakukan sharing teknis adalah dari Mas Mikli. Oke, bisa di next, Mas. Oke, jadi sebenarnya saat kita akan membuat sebuah karya, baik karya audiovisual, karya desain, ataupun karya tulis, kita bisa melakukan dua pendekatan, teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan replikasi, di mana kita mencontoh dari karya yang sudah ada dan sudah bagus. Yang kedua adalah pendekatan riset. Nah, dalam mata kuliah ini sepertinya di sosial marketing ini teman-teman akan membuat karya visual berdasarkan hasil riset, gitu kan? Nah, silakan nanti kalian melakukan riset yang baik dan yang dalam. Kemudian datanya nanti diapain? Datanya nanti di next, datanya nanti di breakdown menjadi detail-detail ini. Jadi saat kalian gini, saat kita akan membuat karya audiovisual yang keren, kita harus punya data. Karena kalau kita tidak punya data, kita tidak akan bisa membuat calon penonton itu relate dengan apa yang kita sajikan. Filosofi kopi, dia bisa booming, bisa rame, karena si Visinema melihat bahwa memang orang Indonesia lagi hobi ngopi. Kalau orang lagi ngopi mau ngapain aja ya, apa aja ya aktivitasnya ya, itu dipotret dalam satu film, filosofi kopi. Tapi apabila si filosofi kopi ini keluar 10 tahun sebelumnya, di mana orang Indonesia masih bodoh amat, minum kopi itu masih kopi sasetan, atau kopi jagung gorengan dari emak di rumah gitu kan, mungkin film filosofi kopi nggak akan relate, nggak akan booming gitu. Jadi data adalah kunci dari semuanya. Dari data diapain? Dari data nanti di breakdown menjadi ide, ide di breakdown menjadi premis, premis dipanjangin dikit jadi sinopsis, dari sinopsis turun ke treatment, dari treatment baru jadi naskah. Dari naskah, baru nanti ada kayak shortlist ini, mungkin ada satu bagan yang memudahkan kerja kita di lapangan. Apakah semua elemen ini harus dipenuhi? Tidak harus sebenarnya. Tetapi sebelum kita ngomongin mana yang bisa dipakai, mana yang harus dipakai, mana yang bisa dibuang, mungkin kita bisa menjelaskan penjelasan masing-masing poin ini dari Mas Mikli dulu. Baru nanti setelah penjelasan dari Mas Mikli selesai di post production, kita bisa diskusi. Jadi pembuatan film itu ada prosesnya. Jadi ada proses praproduksi, ada proses produksi, dan ada proses post produksi. Nah, di proses praproduksi ini kita dimulai dengan adanya kita harus punya ide. Nah, apa sih ide itu? Nah, gimana sih cara memetakan ide tersebut gitu, supaya kita bisa membuat cerita yang panjang itu jadi lebih mudah gitu. Nah, itu dimulai dari premis. Nah, apa itu premis? Nah, premis itu satu kalimat yang menjelaskan tentang keseluruhan cerita berdasar kepada sudut pandang karakter utama. Isinya adalah yakni karakter beserta atributnya, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh si karakter, dan apa sih hambatan yang dia punya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini sih basic dalam tulisan sebuah cerita ya. Dan kenapa sih kita harus pakai premis segala gitu kan? Nah, tujuannya dari premis ini adalah kita mencari dulu nih big picture atau gambaran besarnya dari sebuah cerita. Dari cerita yang akan kita bikin. Nah, premis itu juga bisa jadi pembatas supaya cerita kita itu tidak ngalor ngidul kemana-mana gitu. Jadi tidak menjadi belibet di tengah-tengah. Nah, ini ada contoh dari premisnya Toy Story. Nah, premis Toy Story ya ini sebuah boneka cowboy yang merasa terancam dan cemburu dengan kedatangan mainan astronot baru. Nah, di sini ada 3 elemen, yakni karakter Woody, karakternya itu Woody dengan
atributnya yakni mainan kesayangan Andy, dan tantangannya yakni dia terancam dengan datangnya pemain astronot baru bernama Buzz Lightyear ini. Nah, itu sedikit tentang premis. Setelah menjadikan premis, nah itu kan udah jadi tuh satu kalimat yang menjelaskan tentang keseluruhan cerita. Nah, lanjut ke sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah satu paragraf yang kita buat berdasarkan premis yang telah kita buat itu. Nah, jadi premis ini kita lebih jadi sinopsis ini, jadi sinopsis ini kita lebih mendetailkan ke premis tersebut. Jadi dari premis kita kan ada satu kalimat. Nah, di satu kalimat ini nanti kan ada 3 elemen, dan 3 elemen itu dideskripsikan lagi. Jadi kita di sini 4 kalimat ya contohnya ya. Jadi di awal premis, nah kalimat kedua itu kita mendeskripsikan karakternya itu seperti apa, ya itu kan. Nah setelah itu di kalimat ketiga kita mendeskripsikan tujuan dari karakter ini, dan yang kalimat keempat itu mendeskripsikan hambatan yang dia hadapi. Nah, jadi nantinya kita akan punya, setelah punya satu kalimat yang dinamakan premis, nanti kita akan punya 4 kalimat yang bernama sinopsis ini. Oke. Lanjut ke treatment. Nah, treatment ini perincian lagi dari sinopsis. Jadi satu paragraf yang sudah dibikin tadi, kita perinci lagi ceritanya. Dengan satu paragraf tadi, setiap kalimatnya bisa kita jabarkan dan memunculkan detail-detail kecil yang mendukung cerita tersebut. Kita juga bisa menambahkan sedikit dialog untuk pelengkap cerita yang akan kita buat. Seperti itu. Dan barulah kita bisa membuat naskah. Nah, naskah di sini kita buat berdasarkan bahasa visual. Jadi bahasa yang tidak diandai-andai. Jadi di sini kita menuliskan adegan. Jadi ini contohnya. Nah, ini kita ada breakdown naskah berdasarkan tempat dan apa yang dilakukan. Jadi scene heading ini menunjukkan tempat yang dia lakukan dan suasana yang sedang ada pada saat itu. Jadi INT itu interior, ruang tengah itu tempatnya, dan D itu suasana yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, bawahnya itu adalah case, yakni siapa sih yang ada pada karakter siapa yang ada pada naskah ini gitu. Sedangkan bawahnya lagi ada action. Action itu apa sih yang dia lakukan, dan bahasa visual yang saya maksud tadi adalah bahasa yang bisa dipraktekkan oleh si karakter ini, bukan bahasa yang kayak imajinasi kayak contohnya mama sedang bingung gitu kan, itu tidak bisa dilakukan kan. Bingung itu yang gimana, bingung yang garuk-garuk kepala atau kayak yang lainnya gitu, itu harus yang bisa divisualkan. Jadi contohnya ini mama membawa sapu, itu kan ya kita kan bisa membayangkan membawa sapu itu seperti gimana gitu kan. Nah setelah itu di bawahnya lagi ada karakter. Jadi karakter ini ya tadi mama itu tadi, terus habis itu dia bilang apa gitu, cara menjadi ibu super ala Electrician gitu. Itu dialognya, dan di bawahnya bisa ditambahkan lagi transisi. Jadi di sebuah film pasti ada transisi, bisa cut langsung atau bisa fade yang gambarnya itu halus perpindahannya gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini lanjut ke shortlist. Nah, shortlist ini tujuannya untuk memudahkan kita pada saat syuting nanti. Nah, shortlist ini di breakdown dari naskah. Jadi dari action naskah kita membreakdownnya menjadi shortlist. Jadi shot pertama itu apa aja yang mau di shot, interior, day, terus habis itu shot 1 itu mau mengambil gambar yang seperti apa gitu kan. Kayak misalnya contoh yang gambar pertama ini dia mau membawa sapu. Sebenarnya ini ada 3 shot yang berkelanjutan. Jadi habis membawa sapu, terus habis itu membawa pisau, terus
busa dan setrika seperti itu. BTW ini masih diikutkan lomba, jadi ya kalau mau lihat di Instagram saya sekalian promosi. Malah promo. Lanjut dulu. Iya ya. Terus setelah itu di sini ada type of shot, di sini ada medium shoot, MS itu, jadi dia medium shoot seperti ini, terus itu ada detail-detail kamera lah istilahnya. Dan shoot kedua ini mau melakukan pekerjaan rumah di ruang keluarga. Nah, kayak seperti ini lah contohnya shot list. Oke. Nah, kalau mau lebih proper lagi dan bisa ada gambaran untuk didiskusikan bersama kru, itu bisa membuat juga storyboard. Nah, storyboard ini ada 2 jenis, yakni berupa gambar yang menggambar sendiri dan photoboard. Photoboard itu ya kita datang ke tempat lokasi syuting dan kayak mencoba memeragakan sekalian difoto. Jadi nanti fotonya akan dirangkai supaya kita bisa mendapatkan gambaran pada saat proses syuting. Jadi tidak bingung ini mau shoot apa, setelah ini mau shoot apa, setelah ini mau shoot apa, kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita melalui tahap praproduksi, langkah selanjutnya adalah produksinya. Nah, produksi itu ya kita mentik gambar dan audionya agar bisa nanti di proses di post produksinya kayak gitu. Jadi setelah kita sudah merancang dari awal sampai akhir ceritanya dan sudah dibentuk menjadi naskah, terus habis itu dibentuk lagi menjadi shortlist. Nah, itu sebenarnya bakal memudahkan banget buat di tahap produksi. Jadi kita ketika produksi udah nggak bingung mau shoot apa gitu, tiba-tiba datang gitu datang ke lokasi syuting gitu. Ini nanti mau syuting apa ya gitu. Terus udah bikin naskah gitu, tapi lupa bikin shortlist. Itu nanti shootnya yang mana dulu ya gitu. Shortlist itu juga memudahkan kita buat tahu tempat mana dulu yang bakal kita syuting dulu. Jadi habis misal mau ada syuting di 2 lokasi gitu, di Dom sama di depan GKP 1 gitu. Nanti ketika kita nggak punya shortlist di situ kita bakal bingung gitu mau shoot di mana dulu. Terus habis itu ketika kita udah shoot di GKB 1 ternyata kita masih punya nih ketika kita udah shoot di GKB 1 terus pindah ke Dom, ternyata kita masih ada shoot lagi nih di GKW 1. Itu kan jadi bolak-balik. Jadi shortlist ini juga memudahkan kita buat ngatur timeline kerja di lokasi syuting. Jadi pas workflow-nya itu biar lebih cepat dan efisien gitu. Setelah itu yang paling akhir adalah tahap post produksi. Nah, di tahap post production ini kita menata kembali footage yang sudah kita take pada proses produksi. Jadi di situ ada offline editing, ada online editing. Jadi itu bahasanya sangat teknis sekali dan praktikal. Jadi mungkin aku cuma bisa menjelaskan seperti ini. Kalau mau sharing-sharing boleh deh. Soalnya ini bahasanya teknis banget. Nah, itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Oke, habis ini aku bakal ngasih gambaran untuk praktikalnya di sosial marketing. Nah, ini mungkin yang lebih praktikal buat teman-teman deh. Misalnya data yang kita punya adalah data kemiskinan di Kabupaten Malang. Saat kita udah punya data, gimana caranya kita jadikan data ini sebuah konten video, konten film. Ada yang dokumenter drama, ada yang dokumenter kayak orang jalan-jalan gitu kan.